Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan berbagi ilmu yang insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bekal yang sangat berharga buat kita semua di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini ya. Hadis ini adalah hadis ya, sekaligus menjadi nasihat bagi kita semua dari Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Beliau mengingatkan kita ya, mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menjadikan akhirat sebagai tujuan utama di dalam hidup ini ya. Nabi SAW bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang ambisinya, tujuan utamanya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas apa yang sudah ditentukan baginya. Wa man kanatil akhirah niyatahu aw hammahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, tujuannya selalu mengarah kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, akan dimudahkan segala perkaranya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan terhina atau dengan mudah, tidak perlu bersusah payah. Masya Allah, ini hadis yang sangat luar biasa ya, memberikan pelajaran dan faedah yang berharga untuk kita semua ya, terutama dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang ini ya. Adapun penjelasannya ada 3 poin, kemudian ditutup dengan kesimpulan ya, mengenai penjelasan hadis ini. Adapun penjelasan poin yang pertama yaitu mengenai ambisi akhirat. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, memudahkan segala perkaranya, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, di setiap pekerjaan yang dia jalani. Jadi menjadikannya teratur dan tidak tercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menanamkan kekayaan di dalam hatinya, Masya Allah, yang bermakna bahwa dia akan selalu merasa cukup dan puas dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Rasa syukur dan ketenangan yang dia miliki ini akan memenuhi hatinya, Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan di dalam hatinya rasa syukur dan ketenangan. Jadi hatinya dipenuhi dengan kesyukuran dan ketenangan, meskipun secara materi ya mungkin dia tidak kaya ya menurut pandang manusia, tetapi sejatinya dia adalah orang kaya yang sesungguhnya, karena hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan ketenangan. Oleh karenanya juga dalam hadis yang lain ya, Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina bi kasratil arad atau bi kasratil mal, wa innamal ghina ghinan nafs." Jadi kekayaan yang sejati itu bukan diukur dari banyaknya harta ya. Jadi kekayaan itu bukan seperti apa yang dilihat dinilai oleh kebanyakan manusia, yaitu melihat mengukur pada banyaknya harta. Tetapi kata Nabi SAW, kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan jiwa, hati yang qanaah ya, yang selalu merasa cukup, merasa puas ya, merasa ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan untuknya ya. Inilah kekayaan yang sesungguhnya ya. Kemudian poin yang berikutnya yang kedua adalah ambisi dunia ya. Penjelasannya adalah sebaliknya ya, orang yang hanya mengejar dunia, tujuan hidupnya itu hanya terfokus kepada dunia, selalu dunia, wal'iyadzubillah. Jadi dunia yang selalu dia kejar, maka urusannya akan menjadi kacau, tidak teratur, dan dia akan selalu merasa kekurangan ya. Yang dunia ini seperti
diibaratkan itu oleh ahli hikmah seperti air asin, air yang di lautan. Semakin kita minum, bukannya kita hilang dahaga, tapi semakin kita haus, ya, ingin minum lagi. Lama-kelamaan kita jadi sakit, ya, karena kebanyakan minum air asin, bahkan bisa meninggal. Waliyadzubillah. Itulah bahayanya orang kalau fokusnya dunia, maka lama-kelamaan dunia akan membinasakannya. Dan penjelasan selanjutnya bahwasanya nanti urusannya tidak teratur, ya, dan dia akan selalu merasa kekurangan, seolah-olah kefakiran selalu ada di depan matanya. Dia akan selalu merasa fakir, merasa miskin, ya, walaupun sebetulnya secara materi dia memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya selalu diliputi, ya, rasa kekurangan, tidak pernah merasa puas. Waliyadzubillah. Inilah keadaan orang yang ambisinya, ya, fokusnya selalu kepada dunia. Waliyadzubillah. Kemudian poin yang ketiga mengenai keseimbangan, ya. Hadis ini jangan disalahpahami, ya. Hadis ini tidak bermaksud melarang umat Islam untuk bekerja, ya, tidak, atau mencari rezeki di dunia ini, tidak, ya. Hadis ini jangan disalahpahami bahwasanya Nabi melarang kita untuk bekerja atau mencari dunia, tidak, tetapi menekankan, ya, bahwa dunia ini bukan tujuan utama. Dunia ini hanyalah sebagai sarana, ya, bukan tujuan. Jadi jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita, tapi cukup jadikan sebagai sarana, sebagai wasilah untuk menunjang kehidupan akhirat kita nanti, ya. Karena tujuan utama seorang muslim adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan akhirat. Nah, kesimpulannya, hadis ini, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati, ya, dan ketenangan hati itu datang dari fokusnya kita kepada kehidupan akhirat, dan bagaimana upaya dan usaha kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan terhadap sesama, dan seterusnya, ya. Adapun dunia insya Allah akan datang dengan sendirinya bagi orang-orang yang selalu menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil, ya, faedah nasihat dari nasihat yang berharga ini, ya, melalui lisan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang mana Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu melainkan itu adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara daripada hawa nafsunya, tetapi bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.